Sebab kalau panjang kasih ibu di belakangnya, kalau lebar saya ke bapak-bapak. Dan apa sebabnya? Karena satu, ini udah malam dia. Ya, dan memang sebenarnya mas saya kalau awal bulan nih agenda pengajian 3 di sini sama di BBS dan di Sepatan Timur. Ya kepaksa Sepatan Timur nggak izin. Ya. Dan yang keduanya ya karena memang saya juga rada kurang sehat deh. Juga yang ketiganya langsung request dari Sayyidul Hajat ya, emang maunya ini udah pakai lama sekali lagi ya. Ya alhamdulillah. Alladzi ahlan nikah wa harmasibah. Salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ala. Amma ba'du. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fankihu ma taba lakum minan nisa. Udah sudah ya. Dan diterusin masnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada ibu-ibu di belakang takut dikeroyok. Ayah Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam atazwiju barakatuh sadaqallah wa sadaqa rasuluh Nabi Nabiul Karim wa nahnu ala dzalika min sayyidina syakirin alhamdulillah rabbil alamin. Yang terhormat Sayyidul Hajat keluarga besar almarhum Bapak Ahmad Sukoyo, yang mudah-mudahan momen akan hajat ya diberikan kelancaran, keselamatan dan keberkahan untuk udah nikah belum? Besok Belum ya? Oh, ya. Untuk calon mempelai doakan mudah-mudahan dijadikan pasangan yang sama wah namanya, diberikan keturunan yang soleh-solehah yang manfaat bagi nusa bangsa dan agama insya Allah. Pada akhirnya Al-Ustaz Abdul Rahim, Al-Ustaz Ahmad dari kanan dulu ya, baru hadir Ustaz Nurdin, Ustaz Haji Setiawan, Ustaz Haji Bitoyo, dan para tokoh serta sepuh. Saya doakan mudah-mudahan dipanjangkan umur dalam keadaan sehat dan batin sehingga bisa istiqomah mendidik kita di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada aparatur pemerintah khusus alhamdulillah ada beberapa RT ya, terutama RT 02 pastinya ya, kalau sudah datang mau kabungan. Ya mudah-mudahan seluruh jajaran aparatur pemerintah dari RT sampai presiden langsung berpenuh, lalu diberikan hidayah atau petunjuk oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sehingga bisa menjalankan tugasnya dengan aman. Karena seorang aparatur pemerintah kalau bisa menjalankan tugasnya dengan amanah, insya Allah dengerin teh, satu hari tugasnya itu lebih baik daripada ibadah 60 tahun. Alhamdulillah. Kepada para bapak, para ibu, adik juga ya, adik ruang hadirat, yang mudah-mudahan kita semua selalu dimuliakan dan diberikan taufik serta hidayah
Mudah-mudahan kumpulan kita dirahmati dan berkat serta diri Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah mendapatkan pahala yang besar dan penilaian dunia di akhirat. Amin. Pertama, alhamdulillah kita bisa kumpul bersilaturahmi, mudah-mudahan rezeki kita dimudahkan dan dibanyakan serta diberkahkan, dan dengan pembacaan tawasul Al-Quran, hadiah puji, juga doa mudah-mudahan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga para ahli kubur, khususnya ahli kubur Sayyidul Hajat, diampuni dosa-dosanya, diterima amal ibadahnya, terutama diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, dan yang sakit juga mudah-mudahan diberikan kesembuhannya. Ya. Bahkan tadi kita sudah sama-sama baca maulid dalam kitab Fawaidul Mukhtar. Ya, di sana diceritakan baginda Nabi minta izin kepada Allah Subhanahu wa taala untuk menghadiri suatu tempat yang dibacakan maulid. Nah, karena baginda Nabi itu makhluk terkasih, jadi izin. Ya, jadi yakin nih baginda Nabi hadir, bahkan bukan sendiri, tapi bersama arwah para nabi dan para walinya hadir. Kalau sudah dihadiri oleh arwah para nabi dan para wali, khususnya baginda Nabi, yakin tempat ini bertaburan rahmat, sehingga insya Allah apa yang kita inginkan dan harapkan serta cita-citakan semuanya dikabul dan dijabah serta dipenuhi oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama, sekali lagi untuk Sayyidul Hajat, mudah-mudahan diberikan kelancaran, keselamatan dan keberkahan untuk calon mempelainya, dijadikan keluarga yang samawa, diberikan keturunan yang soleh-solehah, manfaat bagi nusa dan agama, insyaallah. Amin. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Momen selamatan walimatul arus, saya hanya ingin menyampaikan satu ayat dan satu hadis. Insyaallah nggak lama-lama ya, karena komitmen tadi. Adapun hadisnya ini riwayat Imam Baihaqi, di mana baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Man wulida lahu waladun fal yuhsin ismahu wa adabahu wa yuzawwijuhu idza balaga wa idza balaga falan yujawwishu fa in asaba isman fa in nama ismuhu ala abihi." Kedengaran nggak? Kedengaran. Cuman nggak artinya nggak ngerti. Terus sudah paham? Belum. Ya, nggak apa itu ngerti, paham ya. Memang kalau di Arab kan ya udah nggak kudu dijelasin ya. Pada paham ya. Wallahu a'lam bishawab. Man, siapa orang, yang barang siapa ya, tetap dicariin gitu. Atau siapapun lah, lebih pastinya ya. Kalau siapa orang mah masih ada keraguan, apalagi barang siapa kan. Siapapun wulida yang dilahirkan lahu untuknya waladun, seorang anak. Nah di sini walaupun katanya ini menurut nahwu mufrad dan mudzakkar ya, tapi maksudnya umum, termasuk anas. Inilah diantaranya segat taglibi gitu ya. Nah, jadi kalau orang sudah dilahirkan untuknya anak, pokoknya mah dikaruniai anak gitu. Pertama, walyusin, berilah, baikilah ismahu, namanya, artinya beri nama yang baik. Udah.
gitu aja ya, kan ini momennya bukan ngasih nama, so tahu aja begitu. Kemudian wa adabahu, dan ajarilah adab akhlak. Udah sedikit aja gini, karena sekali lagi ini momennya adalah walimatul arus ya. Nah baru wal jawisu, dan nikahilah ila balago, ketika udah balik. Artinya di sini ya, di antara kewajiban orang tua nih bahkan untuk anaknya kalau udah balik dan memang gak ada alasan lainnya ya, apalagi perempuan itu buru-buru nikahin. Bahkan kalau perlu mah ya sebagaimana Sayyidina Umar radhiyallahu anhu, beliau itu punya putri pertama karena pengen dapat bibit unggul, ditawarin ke orang yang soleh, khususnya ke Sayyidina Abu Bakar. Kalau ke Sayyidina Ali maka Sayyidina Utsman berani. Apa sebabnya? Sebab udah jelas keduanya mantu baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, berani. Bahkan Sayyidina Ali ketika dengan Siti Fatimah itu setia ya, nggak pernah poligami. Nah, jadi ditawarin ke Sayyidina Abu Bakar. Ya biasalah namanya teman, gimana ya ngobrol-ngobrol. Saya punya anak nih, udah balik. Kira-kira minat enggak gitu. Padahal Sayyidina Abu Bakar udah punya istri udah. Di sini ada nggak kan gitu? Nah akhirnya Sayyidina Abu Bakar nggak mau ya, mungkin ini mah udah mestinya ya. Dari samping. Nah itu Sayyidina Umar baru lapor kepada baginda Nabi, wahai baginda Nabi, saya punya anak, ini sudah ditawarin ke Sayyidina Abu Bakar, tapi kayaknya dia kurang respon ya. Nggak tahu kenapa. Akhirnya kata baginda Nabi gimana? Anakmu akan dinikahi oleh orang yang lebih baik daripada Sayyidina Abu Bakar. Siapa orang yang lebih baik dari Sayyidina Abu Bakar ya? Makanya seluruh makhluk dalam dunia ini keimanannya dikumpul menjadi satu dibandingkan dengan imannya Sayyidina Abu Bakar. Itu tetap maksudnya hebat Abu Bakar ya. Makanya siapa yang bisa lebih baik dari Sayyidina Abu Bakar? Itu yang berjalannya waktu ternyata itu anak Sayyidina Umar ditikahi oleh baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Alhamdulillah. Kalau nggak nawarin belum tentu ya gitu. Jadi oh ini jangan sampai ada yang ngelamar juga, apalagi orang soleh karena miskin, dianya karena materi ya, sorry. Nah udah jalan ya jadi. Kemudian kelanjutan hadis itu ya, wa iza balago, dan ketika anak sudah balik palam yuzawwiju, kemudian orang tuanya nggak buru-buru nikahin. Akhirnya ba'in nama asoba Islam, si anak itu ya terjerumus kepada dosa, tentunya zina, naudzubillah ya. Jadi nah bagaimana nih kalau sudah terjerumus seperti itu? Ternyata fa'in nama ismuhu ala abihi, itu dosa zina padahal dikerjakannya oleh anak bolak yang perempuan, ternyata orang tuanya dapat bagian. Apa sebabnya? Tadi ya nggak mau buru-buru. Jadi makanya kalau punya anak bolaknya perempuan udah balik nggak ada udur baik itu pendidikan ataupun lainnya ya, udah buru-buru kadangan awalnya seperti Sayyidina Umar radhiyallahu anhu tadi gitu ya. Itu kesimpulannya apa nih? Dari hadis ini alhamdulillah sahibul hajat ya, karena sudah menikahi anak insya Allah itu sudah
mengamalkan salah satu perintah baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang pastinya dapat pahala insya Allah. Dan yang kedua, ini udah lepas daripada tanggung jawab seandainya anak itu ya melakukan hal-hal yang maksiat. Tuh, itu kesimpulannya ya. Satu hadis, sekali lagi riwayat Imam Baihaqi. Kemudian yang satu ayat ini udah masyhur maklum, tentunya surah Ar-Rum ayat berapa nih? 21 kalau nggak salah ya, dimana Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim, wa min ayati an khalaqalakum min anfusikum azwaja litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Wallahu a'lam bimuradi. Dan di antara tanda-tanda kekuasaan Allah adalah Allah sudah menciptakan dari diri-diri kalian sejenis, maksudnya sama-sama manusia, adalah pasangan-pasangan, khususnya istri ya. Kalau bagi suami atau bagi suami atau kalau bagi suami atau bagi istri atau suami gitu ya. Alhamdulillah dari jenis yang sama manusia. Coba kalau seandainya manusia nggak ada kata min anfusikum, berarti bisa jadi sama jin, bahkan dengan binatang. Alhamdulillah ya. Nah, turunannya bagaimana nanti ya? Gitu. Jadi dari manusia. Nah, tujuannya apa? Karena memang satu jenis, insya Allah ya. Bahkan kalau di dalam aturan pernikahan itu di samping satu jenis sama-sama manusia juga ada istilah kupu. Kupu itu serasi ya. Jadi kalau umpamanya seorang guru nikahnya sama seorang guru, kalau seorang karyawan nikahnya sama karyawan itu. Kalau seorang pedagang nikahnya sama pedagang itu namanya sekufu. Itu lebih baiknya ya. Jadi nantinya nggak ada ketimpangan. Bukan ketimpangan. Kopi sama Honda. Ya. Sakufu. So, jadi itu sehingga kalau memang sudah satu jenis itu sangat diharapkan litas kunu ilaiha, untuk cenderung tentang di dalam tafsir Jalalain ya, itu ada dia ta'allaqu betah dengan istrinya, sebaliknya ya istri dengan suami. Ini kalau memang betul-betul tujuan nikahnya karena Allah, dan ketika menjalani rumah tangganya ini betul-betul juga dia ya menjalankan segala perintah Allah, menjauhi larangan, khususnya takwa insya Allah. Pokoknya aturan-aturan agama dipakai ya. Kemudian wajah Allah bainakum, dan Allah juga menjadikan antara kalian mawaddah, cinta, warahmah, dan kasih. Nah ini maksudnya apa nih antara mawaddah dengan rahmah? Apa bedanya? Ini di dalam kitab Tafsir Munir ya, dikatakan kalau mawaddah itu biasanya dari yang bawah ke atas, berarti istri ke suami, anak ke orang tua. Kalau warahmah dari atas ke bawah, berarti suami ke istri, orang tua ke anak. Nah ini kalau memang sekali lagi betul ya niatnya karena Allah, kemudian didasari dengan ketakwaan, semuanya rumah tangga, pasti itu akan terbentuk suatu rumah tangga yang istilahnya populernya samawa. Sama itu sakinah, mawaddah, warahmah ya. Ya bahkan insyaallah akan diberikan keturunan yang soleh-solehah. Mungkin cukup yang bisa sampaikan.
Ya, sekali lagi kita doakan mudah-mudahan Saiful Hajat ya dalam hajatnya atau resepsi atau walimah ya nanti diberikan keselamatan, kelancaran dan keberkahan untuk calon mempelai dijadikan quraiin sama dan insyaallah diberikan keturunan yang soleh-solehah Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim kurang lebihnya mohon maaf dan maklum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.